katakan, kami hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa Bapa, sebab kami adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Yoel 2 ya Bapak Ibu. Yoel 2. Yoel ayat 28 ya. Iya sampai 32. Saya minta maaf, saya baring soal tanpa operasi sakit, jadi ada duduk kayak dulu gitu rasa sakit. Yoel 2 ayat 28 sampai 30. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ya, makasih. Bapak Ibu, ini mungkin langsung ke Bu Olive ya, nanti baru ditambahkan Bapak Ibu yang lain. Iya. Kebetulan Rema ini dikasih Bapak melalui Bu Olive, silakan. Iya Bapak Ibu. Selamat malam, shalom. Rema di saat ini yang saya dapat ketika saya bikin pujian penyembahan dan tadi sore saya dapat ayat firman ini, hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan kumpulan-kumpulan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada Tuhan, nama Tuhan akan diselamatkan, sebab Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan di setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang terlepas. Ya Bapak Ibu. Maaf. Adik dia bangun jadi. Iya Bapak Ibu,
ayat yang ke-28, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Bapak Ibu, di saat ini memang firman ini ya dan amin. Di saat ini Tuhan mencurahkan roh untuk anak-anak Tuhan di saat ini. Bahkan anak-anak kecil, pemuda, baik itu orang tua mendapat mimpi, penglihatan yang tentang akhir zaman ini, kedatangan Tuhan Yesus itu. Saat ini bahkan roh Tuhan Yesus juga sudah ada di tengah-tengah dunia nih Bapak Ibu. Tapi banyak anak-anak Tuhan yang tidak peka, maka tidak akan memahami itu yang difirman. Seperti itu Bapak Ibu. Banyak itu bahkan hamba-hamba Tuhan yang tidak peka. Karena dong memikirkan firman ini dengan logika manusia. Dengan logika manusia. Jadi ketika kita menyampaikan hal-hal yang kita lihat, mereka membilang itu penyesat, bahkan mereka membilang itu roh, bahkan mereka lebih mempercayai roh jahat bisa menguasai manusia, tetapi roh Tuhan itu tidak bisa menguasai manusia. Jadi ketika kita bersaksi, kita menyampaikan apa yang kita lihat, mereka tidak akan percaya. Karena mereka masih memikirkan segala sesuatu dengan logika manusia. Tapi Ibu, berbahagialah kita yang mendengar suara Roh Kudus itu. Dan kita bisa mengenal, bisa tahu, bahkan dengan hidup dengan kerendahan hati, maka Bapa akan membuka segala sesuatu. Maka kita tahu kalau roh Tuhan Yesus itu ada di tengah-tengah dunia ini. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun, mereka tidak percaya. Bapak Ibu, mereka tidak percaya, bahkan mereka bilang kita ini penyesat. Mereka tidak percaya. Di hari-hari ini nih, Tuhan mencurahkan dia punya roh itu untuk anak-anak Tuhan, untuk melihat penglihatan, bahkan mereka bisa bernubuat. Saya mengingat 2020 dan 2021 itu bukan saja di kalangan kita, tetapi ada juga di luar negeri sana mereka membuat mujizat itu sangat nyata. Bahkan pengalaman saya juga saat itu kita mengusir roh jahat. Kita mengusir roh jahat di salah satu bapak. Puji Tuhan, akan keluar Bapak Ibu, dan saya menyaksikan dengan mata saya sendiri. Dan itu memang kenyataan. Firman ini nyata. Ketika kalau kita tidak peka, maka kita seperti orang-orang saudara-saudara yang bukan orang-orang yang di luar lagi. Kita punya keluarga sendiri. Lingkungan kita punya keluarga sendiri. Yang menentang kita. Karena kata Tuhan bilang apa? Musuh adalah ada di dalam keluarga kita sendiri. Sudah.
sudah melihat apa yang Bapak kasih tunjuk kita sampaikan, mereka bilang penyesat. Mereka bilang itu roh, itu kudis, roh jahat. Mereka tidak yakin kalau roh Tuhan itu bisa menguasai manusia. Mereka bisa mempercayai roh jahat itu bisa menguasai manusia, tetapi roh Tuhan tidak bisa menguasai manusia. Ayat yang ke-32, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang difirmankan Tuhan, dan di setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang terlepas. Orang-orang yang dipanggil Tuhan termasuk orang-orang yang terlepas itu orang-orang yang mana itu Bapak Ibu? Orang-orang yang mana? Saya butuh jawaban dari Bapak Ibu. Orang-orang yang bebas ya Bu Olive. Maksudnya kan terlepaskan orang-orang yang bebas. Orang-orang yang terlepas dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Dari belenggu dosa, orang-orang yang Ya, itu orang-orang yang dipanggil. Mereka mendengar suara Roh Kudus dan mereka mau hidup dalam pertobatan. amin, amin. Ada dalam pertobatan dulu, baru ada dalam keselamatan. Amin. Siapa yang tidak bertobat maka dia dibinasakan. Yang dikatakan di sini Gunung Sion, Yerusalem akan ada keselamatan. Ibu itu sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Di Yerusalem baru tuh, kerajaan 1000 tahun. Amin, amin. Amin. Gunung Sion. Dan barang siapa yang berseru kepada Tuhan, nama Tuhan akan diselamatkan. Bukan saja berseru. Ketika kita harus bertobat, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, itu yang mempelai dengan itu pangeran ilahi bilang cuci jubah, kasih bersih. Lalu itu sudah kau bertekun dalam nama Tuhan, kau sungguh-sungguh dengan Tuhan, kau mau tunduk di bawah otoritasnya Tuhan. Apapun itu keadaan kita, tetap kita bersyukur. Bukan saja panggil Tuhan, Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau, yang orang-orang yang cuma memanggil nama Tuhan hanya di bibir mulut, tapi di hati tidak. Itu yang pernah Bapak bilang. Bapak bilang ketika saya bertatap muka dengan Bapak bilang begini, lalu aku bilang begini, Tuhan,
Aku ini orang berdosa. Saya ini orang berdosa. Saya nangis untuk Tuhan dan saat itu saya itu perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Dan ketika Tuhan itu kasih pelukan yang sukacita, dia bilang begini, aku datang untuk orang-orang berdosa. Karena saat itu saya bilang gini, Tuhan saya ini orang berdosa. Saya tidak layak di hadapan-Mu. Tapi di situ Papa memeluk saya. Papa bilang, anakku, engkau berharga di mataku. Di mata dunia engkau tidak dipandang, tetapi di mataku aku memandang engkau. Ya, dan saya melihat saya punya kehidupan itu memang banyak orang itu kayak bagaimana ya. Tapi itulah, dan saya sadari ketika kita berasal dari Allah, dunia akan membenci kita. Dunia akan membenci kita. Bahkan kita dari kecil pun dunia sudah membenci kita, tapi kita dengan proses-proses itu kita tidak menyadari. Dan nanti waktu Tuhan yang tepat dan indah pada waktunya, dan kita bisa mengerti di saat ini. Amin. Di saat ini. Amin. Sudah. Dan Bapak bilang apa? Mereka bilang mereka mengasihi aku. Tidak, mereka tidak mengasihi aku. Sesama mereka saja yang di depan mata mereka tidak mengasihi, apalagi aku yang tersembunyi. Itu yang Bapak bilang seperti itu. Itu yang Bapak bilang. Jadi jangan mentang-mentang kita ini orang Kristen yang sudah mengenal Tuhan, lalu Tuhan, Tuhan, Tuhan. Itu pun ada di firman juga. Tuhan tidak mengenal kita. Cuma hanya memanggil nama Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan cuma memanggil di bibir mulut, tapi hati tidak. Karena apa? Mereka masih hidup dengan kesombongan, keangkuhan, iri hati, dendam. Seperti itu. Yang disebut di sini dipanggil dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu yang berseru itu tuh yang bertobat. Sudah bertobat. Bertobatlah mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itulah diselamatkan. Seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu saja yang saya sampaikan di malam hari ini. Silakan Bapak Ibu yang mau menambahkan. Silakan atau mau bersaksi, silakan. Itu yang saya sampaikan di malam hari ini. Ada hari Minggu sih. Silakan Ibu Moini, Ibu Lorina, ya. Pak Beri, Ibu Ruth. Iya, Bu Olive, saya mau bersaksi ya. Mimpi saya ini sih sudah lama, tahun kemarin deh kayaknya. Sebelum kami mengungsi ke sini, saya masih di rumah yang dulu di Jakarta. Saya ini tentang penglihatan di kamar. Saya melihat langsung sendiri Bapak sedang berdiri, menunjukkan diri, memakai mahkota dan berjubah putih. Terus kedua,
sedang duduk di kursi. Itu langsung saya melihat sendiri. Bapak Ibu, demikianlah kesaksian saya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu yang lain. Iya. Ya, harinya Tuhan. Hari Sabat, hari ketujuh. Kalau hari Isnin itu dia cipta apa? Itu bukan hari Tuhan. Hari dia cipta apa? Terang. Ya. Dia di ayat 28, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi ada satu masa di mana Tuhan telah menetapkan bahwa semua manusia ini akan menerima curahan Roh Kudus. Jadi buat masa ini ramai yang belum menerima pencurahan. Betul? Amin. Ya, jadi kan itu adalah hari-hari terakhir, peluang bagi semua orang. Iya, benar sekali. Kan ke atas semua orang. Kita semua ada peluang. Semua manusia diberikan peluang untuk Roh Kudus bekerja. Aku akan mencurahkan Roh Kudusku ke atas semua manusia. Ini yang kita mau nanti-nantikan ini. Itu yang bagi pribadi saya mau minta kepada Tuhan agar Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas semua manusia. Gitu. Jadi ini adalah harinya Tuhan, hari yang telah ditetapkannya bagi manusia itu. Ini bukan atas kehendak kita, tapi atas kehendaknya Tuhan. Ada hari yang telah ditentukannya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Jadi ini berkenaan dengan anak-anak lelaki dan perempuan kita akan bernubuat. Jadi adakah sekarang kita mendengar anak-anak lelaki dan perempuan kita bernubuat? Boleh dengarkan nih, Cak? Saya punya suara nih keras kah? Tegang. Keras buat ini. Iya. Iya, apakah kita mendengar saat ini anak-anak lelaki kita dan perempuan akan bernubuat saat ini? Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Jadi ini mimpi memang ramai kan? Ramai yang mendapat mimpi. Orang tua. Ini mungkin disebabkan banyak tidur ini. Orang tua ini banyak tidur. Itu Tuhan pakai kan? Ya, Tuhan pakai Ya. Bu Tina. Tuhan pakai. Jadi kan Kan yang tadi kan Bu Chen Louis bilang ke hari Tuhan tuh hari kedatangan Tuhan. Aduh, sabar punya telepon. Ada. Oke. Jadi, kejap. Tengah orang bercakap ada pula orang call. Oke, saya tolak saja tadi. Tolak cintamu, oke. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Siapa yang tua di sini? Saya. Yang akan diberikan mimpi. Jadi jangan kita memandang remeh pada mimpi-mimpi ya. Sebab Tuhan akan membuat kita bermimpi, yang orang tua ini, yang kuat tidur. Nanti kita catat mimpi-mimpi kita. Tuhan kasih kita mimpi. Anak-anak lelaki kita, kalau mereka bernubuat lagi, anak-anak lelaki dan
perempuan kita dengar, kita catat juga, kita tanya Tuhan ya. Terunah-terunahmu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Boleh dengar nggak suara saya ini? Iya, Dengar. dengar. Dengan Bu. Teruna-teruna ini apa? Lelaki yang belum berkawin kan ya? Apa maksud Iya, ini? betul. Iya, Iya, bisa. Teruna-teruna. yang mendapat penglihatan-penglihatan ini adalah mereka yang suci. Iya. Teruna Yang suci. Betul. remaja. Remaja yang suci itu. Juga ke Dong, itu atas hidupnya takut hamba-hambamu. Tuhan. Iya, laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Roh Kudus, Rohku pada hari-hari itu. Orang-orang yang rendah hati. Iya, hamba-hamba. Jadi jangan kita melihat menilai orang dengan ukuran kita, ukuran manusia. Sebab mereka pun dipakai hamba-hamba tuh. Laki-laki dan perempuan. Hamba-hamba Tuhan. Ini dua maksud ini, hamba-hamba yang memang hamba-hamba di dalam rumah, yang bekerja sebagai pembantu-pembantu. Kalau di sini nih, maksud dia hamba-hamba, dan juga Iya, hamba-hamba betul sekali. Tuhan, yang rendah hati. Akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Jadi ada satu masa yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada semua manusia. Ini dinamakan sebagai kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir. Ya, Bapak begitu mengasihi manusia sehingga ada satu saat pencurahan itu. Pencurahan Roh Kudus ke atas semua manusia. Semua manusia diberikan peluang untuk menerima Roh Kudus. Dia curahkan, Roh Kudus dicurahkan, tetapi apakah manusia itu dapat menerima Roh Kudus itu? Kalau tubuhnya itu tidak kudus, tidak suci, kan Roh Kudus tidak dapat berdiam diri. Dicurahkan pun tidak dapat masuk. Boleh paham? Paham, Bu Atina. Ini kan dimaksudkan dengan pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Ini besar-besaran. Boleh paham, macam kebangunan rohani. Boleh paham kan ya? Kebangunan rohani. Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas langit dan di bumi. Ada mukjizat-mukjizat di langit dan di bumi, darah dan api. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Ada mukjizat-mukjizat di langit dan di bumi. Di atas, di bumi. Di langit, di bumi ada mukjizat. Ada darah, api. Ada darah, api. Dan gumpalan-gumpalan asap. Ini macam satu kalau darah dan api itu sepertinya kemusnahan. Ada gumpalan-gumpalan asap itu biasanya daripada gempa bumi, pembakaran, ada daripada senjata nuklir, macam-macam nih, darah. Darah itu biasanya asalnya dari manusia ini. Darah manusia ini. Air berubah menjadi darah. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Ini masa kegelapan ini. Amin.
dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Jadi ada satu penglihatan mimpi daripada beberapa akan ada masa gelap, kan? Ada tak dengar? Iya, sis, Halo. dengar. Ya, ada kan? Ya, dengar, sis. Itu berubah menjadi gelap gulita seperti apa itu? Ada juga disebut tempat lain ini, gelap gulita. Bulan menjadi darah. Kalau itu menjadi gelap, Hana. ya bulan menjadi darah, kan gelap sangat. Jadi untuk dipulihkan itu kan ambil masa. Dikatakan daripada penglihatan itu berlaku 3 hari 3 malam begitu. Kegelapan itu sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Jadi saya satu masa saya Putus jaringan. ya kejap. Jadi kan saya masa itu di dalam mimpi saya diperlihatkan bahwa ketika saya berada di dunia ini ada satu masa gelap. Sangat gelap. Saya tidak dapat melihat apa yang saya pijak. Saya tidak tahu. Sangat gelap. Sepertinya kegelapan itu sepertinya kalau saya agak-agak dia macam 3 hari 3 malam begitu kegelapan itu. Saya berteriak Tuhan, saya memanggil. Sepertinya gelap saja, tidak mempunyai pengharapan. Dan saya harus berlari, tapi saya tidak tahu saya pergi kemana. Begitu, terlalu gelap sekali. Dan saya merasakan tidak ada harapan untuk dunia. Jadi kan ketika itu saya diperingatkan dengan satu apa yang telah dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika ia berseru, Bapa, mengapa tinggalkan aku? Begitulah yang saya alami. Sepertinya ditinggalkan oleh Bapa. Diizinkan ditinggalkan seperti itu. Iya, dalam kegelapan seperti itu hanya sementara begitu, tapi sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Tapi ketika itu berlangsung, saya dapat mengagak itu adalah 3 hari 3 malam, seperti mana kiraan kematian Tuhan Yesus Kristus, begitu 3 hari. Dan akhirnya saya melihat ada cahaya terang. Cahaya matahari itu kan mulai bersinar. Ya, saya memanggil Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur karena ada cahaya yang mulai keluar itu. Iya, ada saatnya kita akan diizinkan berada dalam gelap. Jadi kita harus bersedia untuk ini. Menyediakan kita punya rohani.
Kalau Ya, dan amin. ya rohani kalau coba kita bayangkan kalau kita berada dalam keadaan gelap 3 hari. Apa yang perlu kita sediakan? Apa yang kita perlu sediakan? Berada dalam situasi itu. Apakah Minyak, kita iya, lampu. lampu, Yang kita sediakan adalah pelita, ya firman. adalah firman itu sendiri. Iya. Amin. Jadi bayangkan kita setiap hari apakah kita dapat menyediakan diri. Sebab kita hari-hari sibuk dengan pekerjaan, aktivitas kita seharian. Kita sebenarnya hanya perlu bergantung kepada Tuhan. Begitu persediaan kita setiap hari. Karena Amin. Tuhan pasti memelihara kita. Tuhan bilang kita jangan khawatir. Tapi hal seperti ini kan kadang membuat kita kena belajar untuk mempercayai bahwa Bapa itu akan memelihara kita di saat kegelapan itu. Ya, jika kita masih hidup dan mengalami itu, jika kita masih hidup secara fisikal dan mengalami itu, percayalah bahwa Bapa akan memelihara kita. Meskipun kita seperti berada dalam situasi seperti Tuhan Yesus mengatakan, Bapa, mengapa tinggalkan aku? Tapi itu hanya sementara saja. Sementara saja akan keluar cahaya akan bersinar, matahari berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Jadi hari Tuhan itu adalah hari di mana hari Tuhan untuk menyelamatkan kita. Hari Tuhan. Orang-orang percaya. Sebab sebelum hari Tuhan itu akan berlaku sesuatu yang dahsyat. Sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yang diselamatkan hanya mereka yang berseru kepada nama Tuhan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Siapakah Gunung Sion itu? Gunung Sion itu adalah Tuhan sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan, yang termasuk orang-orang terlepas. Berbahagialah kita pada hari ini yang telah dipanggil dan mendengar. Setiap orang dipanggil, banyak yang dipanggil tapi tidak mau mendengar. Amin. Ya. Hari ini kan kadang kan kita dipanggil untuk bersaksi ini, tapi kita sibuk dengan aktiviti kita. Kita dipanggil, anakku bersaksilah, tapi kita sibuk. Iya, sebab ini kan hari-hari kita butuhkan banyak perkara. Jadi kita perlu bekerja. Jadi kan kita sering mengabaikan panggilan itu. Sehingga dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jadi yang berbahagialah yang terpanggil dan yang melakukan firman. Hari Tuhan itu seperti pencuri. Kedatangan pencuri, kan?
Amin. Gitu. Amin. Saya punya soalan. Berjaga-jaga saja ya, karena itu akan terjadi kegelapan kan bulan menjadi darah dan matahari itu gelap gulita ya. Jadi pada hari Tuhan itu yang akan terjadi. Jadi kita siapkan semua perlengkapan senjata Allah untuk kita tetap percaya saja bahwa ada Tuhan menyertai kita. Jangan takut, sebab pada saat itu saya melihat itu yang penting jangan saya diberi pengertian karena saya melihat itu ada roh-roh orang meninggal seperti pada saat itu oma saya mengetuk-ngetuk pintu di rumah-rumah orang. Jadi saya diberikan pengertian oleh Roh Kudus jangan membuka pintu. Siapa saja yang memakai misalnya dibilang oh ini saya, jangan pernah membuka pintu seperti itu. Yang dijelaskan juga oleh malaikat Mikael, saya melihat itu 3 hari, jadi gelap gulita sama sekali, tidak ada terang. Tapi yang Sister Rahel kan punya kesaksian itu gelap di luar, tetapi di dalam rumah mereka itu kan seperti terang. Jadi kita percaya saja bahwa itu, kalau misalnya firman Tuhan itu kan sudah menyatu dengan kita, ada firman Tuhan, maka itu akan menerangi hati kita, rumah kita, di mana saja kita ada. Amin. Ya, itu bangsa Mesir ya. Waktu anak sulung. Iya, kegelapan. Malaikat maut di luar gitu ya. Nah, di luar. Jadi, aduh, bagaimana ya? Tandai pintu-pintu kita ya kan? Iya. Iya, kejadian seperti itu akan kembali lagi. Jadi ngeri kejadiannya itu. Ratap tangis. Jadi ini kan dia juga berkaitan. Ini kan saya lihat di Temponya Amerika ya. Berita itu mereka kan mengumumkan untuk nanti internet ini kan di shutdown, maksudnya di shutdown semua itu, maksudnya tiba-tiba kan yang katanya nanti ada badai matahari itu, jadi itu yang sinkron sih maksudnya kayak ini. Jadi dalam waktu dekat ini, jadi ya kita tidak tahu, Bapak saja yang tahu, untuk itu kita tetap berjaga-jaga ya. Jadi sepertinya ini waktunya ini tidak lama, dalam tahun ini dekat waktunya. Dia tidak tahu ya kapan ataupun ditunda atau tapi seperti itu badai matahari katanya. Jadi internet kan mati total. Jadi otomatis kan listrik kan semua tidak berfungsi itu. Jadi itu kegelapan itu kan menurut mereka itu. Jadi kan nanti ke depan ini kan ada misalnya yang mereka yang mempelai lagi live ini kan, nanti ke depan itu kan ada seperti mereka bilang, ya mereka seperti pesawatnya mereka, lalu mereka seperti layar begitu buatnya, layar TV yang besar itu. Lalu seperti mereka ini untuk semua manusia itu menyaksikan bahwa itu Tuhan Yesus datang di awan-awan seperti itu. Padahal itu kan tipu dayanya mereka. Bluebeam, Bu Chan. Iya, itu. Nanti ke depan ini. Iya. Ke depan ini akan terjadi. Itulah tipu muslihat iblis ya. Mereka tidak percaya ya. Aduh, apa namanya, kita sudah ini tapi mereka tidak percaya. Padahal ya. Saya lihat ya, kita punya kamera, tahu kamera yang dulu-dulu yang waktu masih kuliah, jadul-jadul.
itu ndak ada cahaya. Maksudnya memang kameranya itu lama. Terus yang kemarin-kemarin sebelum lihat sinar-sinar kemudian itu foto-fotonya ndak ada, iya kayak macam pantulan-pantulan, ndak ada sama sekali. Sekarang mulai dari yang mempelai mulai itu ya sudah ada. Jadi kalau misalnya kita yang berdiri itu kan kita bisa bergerak, mengedipkan lampu kan, maksudnya mengedipkan itu dari pantulan dari itu kita. Jadi kita tetap berjaga-jaga ya, bersaksi ya. Kita tetap bersaksi, terus bersaksi karena ini waktu semakin sempit. Jadi itu yang Bapak mau itu tetap bersaksi dan rendah hati. Setiap harinya kita lawan ya. Saya ini juga berperang terus. Kedagingan ini terus-terusin kedagingan ini masih. Jadi berpuasa. Jadi kalau tapi kalau rasa kayak berpuasa sudah 1 minggu full, misalnya setengah hari full. Lalu macam misalnya berikutnya kalau ada bolong itu rasa kayak ada yang kurang. Jadi kayak sudah terbiasa puasa. Jadi kalau macam tidak puasa itu memang rasanya ya kita ini kuat secara jasmani tetapi rohnya itu lemah. Jadi kalau tidak puasa seperti itu. Amin. Amin, Bu Chan. Ya, benar. Iya. Jadi ya terima kasih ya untuk Bapak Ibu semua di sini sudah seperti keluarga untuk saya ya. Saya merasa dulu ya saya berkelana itu mencari orang-orang yang dekat, yang curhat kita, yang di dalam Tuhan, yang pokoknya yang sehati begitu, yang saling menolong satu dengan. Ya di sini kita punya keluarga di sini. Itu lebih dari saudara kandung ya kita ini. Iya, lebih dari saudara kandung karena kita kan anak-anaknya Bapak, dipilih oleh Bapak langsung. Benar, Ya, Bu Chan. iya, jadi ya saya tidak bisa ini memberikan apa-apa ya, cuman mungkin kita saling mendukung satu dengan yang lain. Saya minta maaf untuk Pak Beri, Bu Beri, Pak Edi, Bu Diana, Bu Lois, Ibu Ardenansi, kalau ada yang salah, Ibu Meni, Sister Olive, Bu Noni, dengan Pak Josi. Halo. Ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sama-sama Bu Chan, Norina. Ya, Pak Yosi, shalom. Shalom. Halo, Pak Shalom, Yus. Pak Yosi. Belum semuanya. Sama-sama Bu Ina. Baru pulang. Tadi baru dari mobil baru pulang. Salam, Pak Yosi. Ya, shalom semuanya. Apa kabar? Baik, Bu. Bagaimana Pak Josi? Ada yang mau disampaikan? Silakan Pak Josi. Ya, kita nggak usah takut aja. Walaupun ada masa kegelapan di depan kita, nggak usah takut lah. Karena kan kita tahu kan mempelai sudah duluan di kerajaan 1000 tahun. Dan dia juga Lucifer itu sudah tertangkap. Jadi dia sudah jadi dia juga mau mengapa-ngapain kita, orang-orang yang anak-anak itu tahu buat dia. Kita nggak usah takut, di depan ini sudah ada perlindungan khusus buat kita. Kita sudah ada perlindungan khusus. Karena mempelai itu sudah ada di kerajaan 1000 tahun, sudah mendahului kita. Dan Lucifer itu sudah diikat. Jadi dia kalau berbuat sesuatu itu sudah terkunci. Dia kalau melakukan sesuatu yang jahat buat anak-anak Tuhan sekarang itu berbahaya buat dia akan dicambuk di sana. Itu iman saya seperti itu. Ya, makasih Pak Josi. Oh iya, nyambung ya Pak Josi. Kemarin itu saya lupa, saya itu diberi penglihatan itu si Lucy ini dia seperti marah kepada saya. Saya lupa ya, saya seperti dibilang, kenapa kalian masih ada di sini?
Dia tinggal marah-marah. Iya, dia marah-marah, kamu apa ini membocorkan, merusak pekerjaan, cepat kalian pergi. Pokoknya saya sudah, dia marah sekali sama saya. Kenapa kalian masih di sini, kalian belum pergi ya? Belum. Haleluya. Oh, berarti tugas kita mesti memperingatkan mereka ya. Kalau kita kan udah selamat ya, udah aman. Tinggal saudara-saudara, teman-teman lain yang mesti kita kasih tahu ya. Ya. Gitu ya, tetap Pak Yosi. itu jaga kekudusan, maksudnya kita tetap rendah hati, tetap terkait dengan Roh Kudus. Iya, Bu Chan. Ini kita diingatkan, saya disuruh untuk tetap beritakan Injil. Terus di detik-detik terakhir ini, bukan saya saja, kita semua kan. Saya tidak tahu apa yang ada di, kalau Pak Josi kan kita tahu kan Nabi zaman dahulu kan, yang bersinar yang luar biasa itu janji Tuhan itu ya dan amin atas Nabi Yesua. Kalau ya Bapak Ibu yang lain saya tidak tahu, itu kan nanti tugas yang malaikat yang hamba Tuhan yang lain untuk membukakannya itu. Saya tidak tahu kalau di situ bukan ini saya. Jadi kita tetap ini untuk memberitakan Injil. Bukan saja misalnya kita beritakan Injil itu seperti misalnya kita khotbah kan tidak. Maksudnya kita berbagi ya apa yang masing-masing Bapak Ibu tahu ya bisa di dalam rumah. Mungkin ya seperti saya, suami saya belum ya masih abu-abu. Anak-anak saya dengan Sister Margaret biasa berdoa untuk memenangkan itu, jadi bergumul selama ini untuk keluarga saya itu dengan keluarga besar saya, mertua, ipar-ipar yang lain kan di dalam rumah. Jadi untuk dimenangkan mereka. Terus ada saudara-saudara saya, tapi adik-adik kandung saya itu mereka sudah tidak anggap saya lagi, sudah tidak ini. Sudah pokoknya tidak ini lagi, dianggap saya sudah tidak ada. Tapi yang lain lah, kita yang lain, teman-teman kita misalnya di grup-grup kan, grup-grup kita bisa copy paste, kesaksian itu kan dibagikan, di sharing. Nah, jadi ada itu yang kemarin ada orang Papua yang komen, tanya-tanya di saya, oh begini-begini tentang mempelai, tentang Roh Tuhan Yesus, tentang Indonesia, dan dia percaya, itu luar biasa. Itu orang Manokwari kalau tidak salah itu. Ya, jadi itu Roh Kudus yang membimbing mereka sendiri. Jadi urusan kita untuk kita itu terus-terusan untuk semakin semangat untuk memberitakan itu. Nah, jadi saya ini lebih ke Facebook karena Facebook saya itu ya banyak sih 5 ribuan. Itu jadi kebanyakan itu di Facebook, saya suka itu post-post di Facebook. Iya, dengan TikTok juga, YouTube, tapi lebih kebanyakan di Facebook karena banyak itu di sana. Iya, mungkin itu saja Bapak Ibu. Kita mau lanjut untuk nonton live atau gimana, terserah Bapak Ibu yang lain. Iya, Bu Ona, kalau sudah tidak ada lagi, kita tutup dulu, nanti kita sambung besok, kita Ya, ke live. Iya. Tapi kita tutup dengan doa dulu, Bu. Oma Renansi minta tolong bawa kita dalam doa, Oma. Ya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia penyertaan Tuhan. Hari ini kami ada dan kami sudah melakukan Zoom untuk hari ini. Kami berbincang-bincang dengan keluarga kami. Dalam Zoom ini banyak hal yang kami dapat. Tuhan, terima kasih buat bimbingan-Mu, buat kecerdasan, buat wawasan, atau apapun yang kami dapatkan dari saudara-saudara kami seiman di tempat ini. Tuhan, terima kasih Engkau tetap memberikan kami kekuatan, kemampuan, hikmat, sukacita kepada Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau apa yang kami lakukan, apa yang kami alami hari ini Tuhan, buat karena kebaikan-Mu. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, makan, minum, kami semuanya Kau cukupkan Tuhan. Terima kasih pemeliharaanmu Tuhan.
tiang api, tiang awan-Mu senantiasa ada dalam keluarga kami, menjaga, melindungi kami, keluarga kami, anak cucu kami, suami, istri, seluruh keluarga besar kami, Tuhan. Tuhan, biarlah kami tetap kuat di dalam Engkau, apapun yang terjadi ke depannya, Tuhan. Biarlah kami tetap setia, taat melakukan kehendak-Mu, berikan kami kerendahan hati, Tuhan. Kami tetap, Tuhan, supaya kami tetap bisa menjaga jubah kami, Tuhan, sehingga saat kanan Engkau dapati kami berkenan dan layak di hadapan-Mu, Bapa. Terima kasih, Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu, kami mengucap syukur kalau saat ini kami mengakhiri pertemuan Zoom kami, Tuhan. Kami mau beristirahat, tidur, Tuhan Kau sertai, lindung jaga kami malam ini, sehingga kami boleh beristirahat, dan besok pagi kami boleh bangun, dan keadaan yang tubuh sehat, dan kami boleh melakukan tugas, pekerjaan, aktivitas kami, senantiasa kami memuji, memuliakan Engkau, mempersembahkan seluruh keberadaan hidup kami hanya dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami menaikkan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Ya, Sampai ketemu. Shalom berkati. Oli, good morning. Iya, selamat malam. Dan Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, saya tutup Zoom ya. Sampai ketemu besok. Selamat malam.